Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa qala ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kehidupan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, juga serta nikmat iman dan Islam. Semoga kita nanti dimandikan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, serta segenap umatnya, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita ingin mendapatkan syafaatnya, yakni pertolongan dan pembelaan Nabi, sehingga kita selamat dan bisa berjumpa dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, Allah banyak berjanji kepada kita semuanya, dan pasti janji Allah akan ditepati. Tak mungkin Allah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad, pasti dipenuhi. Tapi kadang-kadang ada janji yang memang belum terpenuhi, tapi bukan karena Allah, tapi kita yang salah. Contoh misalkan dalam doa, perkara doa. Ya, Allah berfirman, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan setiap orang yang berdoa. Pasti. Berarti berjanji akan mengabulkan doa kita. Tapi kita terasa kadang ada doa yang lama terkabul, atau mungkin belum juga dikabul. Ya, terasa ibu pengen punya rumah besar, belum terkabul. Misalkan ibu punya anak pengen soleh, belum terkabul, dan sebagainya. Banyak. Tapi itu bukan karena Allah tak mengabulkan, tapi doa kita belum sampai, belum diterima sama Allah. Sebab-sebabnya antara lain, kata Nabi, ada sebab-sebab kenapa doa kita lama dikabulkan. Ya, pertama kata Nabi, mungkin jadi doa kita lama terkabul karena buruknya amal kita. Buruknya amal kita. Salat kita buruk, zakat, infak, sedekah buruk, puasa kita, baca Quran kita, ya, dan buruk akhlak kita mungkin.
kita masih ada sombong, malas, bakhil, dan sebagainya. Mungkin kurang baiknya ibadah dan akhlak kita ini menjadi sebab doa kita lama sampai kepada Allah, lama sampai. Kalau sampai pasti dikabul, itu janji Allah, tak mungkin dikhianati, tak ditepati, pasti dikabul. Masalahnya adalah lama atau belum sampai doa kita. Itu pertama, makanya perbaikilah ibadah kita, perbaikilah akhlak kita, akhlak kepada suami, kepada anak juga, tetangga dan sebagainya. Ya, hilangkan sifat sombong, iri dengki, sifat malas, sifat bakhil, berusangka, menggunjing dan sebagainya. Hilangkan, jauhkan. Biar doa kita cepat sampai kepada Allah, biar dia cepat dikabul. Kemudian kata Nabi, yang kedua adalah banyaknya dosa dan kesilapan kita, maksiat kepada Allah. Dosa itu menghalangi, mendinding, sehingga doa kita nyangkut tak sampai. Karena dosa tadi. Makanya sebelum berdoa kita disunahkan untuk meminta ampun dulu kepada Allah. Astagfirullah, 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 supaya dosanya bersih dulu. Dosa sudah bersih, maka doa kita cepat sampai kepada Allah. Nah, ingat, dosa, maksiat menghalangi, mendinding doa-doa kita. Ya. Yang ketiga, mungkin jadi sebab doa kita lama terkabul adalah mungkin dalam tubuh kita ada barang haram. Haram itu ada dua, ada haram zatnya, ada haram sifatnya. Zatnya seperti darah, bangkai, babi, itu itu zatnya. Dan kita tak mungkin memakan barang haram seperti babi, bangkai dan sebagainya. Tapi yang kedua ada namanya haram sifatnya. Sifatnya, bukan zatnya. Zatnya halal, tapi karena sifatnya haram, maka jadi haram. Uang misalkan, uang itu halal, tapi kalau hasil korupsi jadi haram. Ya. Ayam halal, tapi dipotong tak pakai basmalah jadi haram. Nah, termasuklah bu, hati-hati ketika kita berdagang, jualan. Jika kita mengurangi timbangan, berarti misalkan orang beli sekilo, dikasihlah 9 mata, kurang 1 mata, 1 on. 1 on berarti milik pembeli. Kita telah mencuri dari pembeli itu, haram. Haram, bu. Sedangkan hasil jualan tadi kita kasih makan anak, istri. Ini menjadi sebab mungkin, semoga kita tidak, ya. Insya Allah kita tidak, bu. Tapi curigalah kita, jangan-jangan ada barang haram, tak terasa, tak sadar masuk ke dalam tubuh kita. Jadi darah, jadi daging, naudzubillah. Bersihkanlah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Dengan memperbanyak sedekah. Sedekah itu membersihkan dosa kita berupa dosa yang menyangkut masalah materi, ya, materi atau duniawi, harta. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kata Nabi, mungkin jadi, ya, doa kita lama terkabul adalah ibadah kita buruk. Artinya adalah ketika Allah panggil, kita santai, lalai, abe. Hayal salat jam 12 zuhur masuk. Tapi kita sholat jam 2, jam 3. Dikerjakan memang, tapi
lalai, santai, abe. Maka kalau kita seperti itu, ketika kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah, kata nanti ajalah, kejam, tanggung, ya, khawatir seperti. Makanya jika kita ingin doa cepat dikabul, segeralah ketika Allah panggil langsung kerjakan. Sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Ya, azan, dengar, jawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai selesai baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ata illa halatau syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak dapat syafaatku di hari kiamat, kata Nabi. Cuma jawab adzan dan doa syafaat, kata Nabi, syafaatku di hari kiamat. Jamaah sekalian, kemudian kita memahami juga bahwa tadi janji Allah pasti ditepati, doa pasti dikabul. Cuma bentuk pengabulan Allah kadang-kadang tak sama dengan yang kita inginkan, tak sama bentuknya. Misalkan ya, kita minta rezeki, sepertinya Allah tak kasih Bu, tapi kita sehat Bu, itu rezeki juga, sehat rezeki Bu. Mungkin jadi hari itu kita tertulis di Lauh Mahfuz sakit kita, tapi berkat doa kita minta sehat, maka kita tak jadi sakit, tak jadi sakit Bu. Coba kalau jadi sakit, berapa uang habis ke dokter? Nah, kita nggak paham kadang Bu, bentuk pengabulan doanya dalam bentuk yang lain. Cuma salahnya kita Bu, kita pengen doa kita sama dengan yang kita pikirkan. Minta rezeki, datang duit Bu, setumpuk dari gunung. Tak begitu Bu. Coba Bu, ya. Kita makan di restoran Padang Bu, di Asmara Murni lah, makan pakai rendang. Sedap Bu? Sedap. Alhamdulillah. Apanya disyukuri? Rendangnya Bu. Lupa bahwa ada nikmat yang lebih besar. Apa? Sehatnya Bu. Coba makan rendang sedang sariawan, bukan main Bu, perih, tak sedap. Ini yang kita lupa ya, ini yang sering kita lupa. Nikmat yang lebih besar dilupakan, nikmat kecil kita ingat. Alhamdulillah sedap ya, syukur. Itu jadi kita memahami bahwa doa kita pasti dikabul kalau tak ada sebab yang menghalangi tadi, dan bentuknya bisa berbeda dengan yang kita bayangkan. Kita ini kadang memahami bentuk pengabulan doa ingin sesuai dengan yang kita harapkan di kepala kita. Kita minta ya Allah berikan aku, maunya kita Allah datang turunkan uang banyak Bu, ya. Contoh kecil, tidak seperti itu. Yang kedua, mungkin doa kita agak lama dikabulkan, ya, agak lama. Diuji kesabaran kita. Kita memang mau nyebut kita doa langsung dikabul maunya, padahal ada proses, ya, itu kesabaran menunggu pengabulan doa tadi. Sabarlah. Kalau tidak hari ini, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Tak bulan depan, tahun depan. Atau mungkin 10 tahun lagi. Ya. Kan saya pernah cerita Bu ke ibu, terasa oleh saya Bu, ya, ada doa yang lama sekali kabul.
Waktu kuliah, teman kosan saya sekamar beli motor Honda, mereknya Astrea Prima. Saya tak bisa beli, Bu. Ngiri kapan saya bisa beli Honda Prima. Tahun 92 lah, 93. Ya, lama. Tak dikabul sampai lulus, sampai nikah. Datang ke salat panjang, baru sampai, Ustaz, ini Honda buat Ustaz berdakwah, berceramah. Apa mereknya? Astrea Prima. Astagfirullah, ini doa saya dulu 11 tahun yang lalu. 11 tahun, Masya Allah, lamanya doa dikabul. Ya. Sebaliknya ada doa yang cepat dikabul. Saya ada cerita juga kalau nggak salah ya. Misalkan saya bercerita sedang ngobrol dengan istri, kata istri, Bu, Bi, enaknya kalau kita bikin kolak, tok tok tok, ada tamu, Bu. Apa namanya? Ngirim kolak tamu tuh, Bu. Ngirim kolak. Astagfirullah. Apakah di sini? Bi, macam di surga, Bi. Baru ngomong, datang kolak. Ada yang cepat. Nah, saya pulang dari Masjid Agung, ada Pak Haji Arifin, ya, sering membawa jemaah umroh. Saya ngelamun, bisa nggak saya umrohnya? Dari sore sampai malam ngelamun aja, bisa nggak umroh? Tapi kalau pikir-pikir, gaji 2 juta, buat anak mondok 3 juta, dari mana lah? Tutut SMS, baca, Ustaz, tolong kirim nomor rekening. Saya telepon balik, Bu. Buat apa, Pak? Sebenarnya saya sudah lama merencanakan Ustadz untuk berangkat ke Tanah Suci. Besoknya dikirim, kemudian daftar. Dikasih orang itu, Bu. Cash. Ya, langsung. Nah, jadi harus kita paham, doa itu kadang lama, kadang cepat. Ya, tergantung kitanya. Nah, kalau kita ingin cepat dikabul, Bu, kalau Allah panggil cepatlah. Ayo sholat, langsung sholat. Ketika hendak berzakat, sedekah, usah pikir-pikir. Kadang kita mikir lama, Bu. Mau sedekah, mau ada kotak amal lewat, mana ya? 50, 20, 10, 5.000, 2.000. No. Lain kali, Bu, usah tengok, usah lihat, Bu, langsung ambil. Bisa? Usah dilihat dulu, ambil, pejam mata, masukkan. Tahu apa? Ya. Jika kita ingin cepat dikabul doa kita, maka jangan santai, jangan lalai, Bu, segerakanlah. Insya Allah tak rugi, Bu. Tak rugi, Bu. Kalau bisa tiap hari. Saya maafnya bukan sombong, Bu. Saya terbiasa, Bu. Pagi-pagi masak, hobi masak. Ya, dari masih kecil, bujang, suka masak. Kuliah juga masak. Pagi-pagi masaklah, bikin bakwan, cireng, tempe goreng, bawa ke kantor, ke sekolah, di rumah. Ya, usahakan tak sempat masak beli. Kenapa? Yakin, Bu, sedekah tak bikin kita miskin. Akan Allah ganti segera. Asal yakin. Asal yakin. Kalau tak yakin, tak sudi Allah ganti. Allah tak mau diragukan. Ya, Allah tak mau diragukan. Mesti yakin dulu, Bu. Ini mesti kita paham. Yang ketiga adalah bisa jadi doa kita ditangguhkan di hari kiamat, di akhirat nanti. Ditunda, Bu, lama. Artinya gini, misalkan ibu pengen punya rumah besar, macam istana,
Ya Allah, aku pengen rumah besar, ya Allah. Macam istana, ya Allah. Tadi kamu di dunia gubuk reot, tapi rupanya Allah sediakan di surga. Mau nggak? Mau lah. Siti Asia, istri Fir'aun, Bu, hidup di istana, tak bahagia, Bu. Dan dia minta satu aja sama Allah, ya Allah, bikinkan, buatkan, bangunkan untuk rumah di surga. Itu istri Fir'aun, bangunkan untukku rumah di surga. Nah, jadi Bu, Ibu bagusnya minta rumah di surga aja. Syukur di dunia kasih, di surga dikasih, syukur. Jikapun tidak di dunia, minta di akhirat, di surga dikabul, diberikan. Mau Bu, rumah surga? Nah, kata Nabi, barang siapa yang salat 12 rakaat, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. 12 rakaat yang sunnah. Mana itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 baru salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu dia. Itu tak boleh tinggal, Bu, tak boleh tinggal. Pasti Allah bangunkan rumah di surga nanti, yang pintunya 40, Bu. Besar enggak? Pintunya 40, besar, kecil. Ibu ada punya rumah pintu 40? 10 tak ada. 4 paling ya. Jadi kita masih bersangka dan yakin ketika doa kita rasanya belum dikabul, ya Allah, mungkin Engkau simpan di surga nanti. Simpan di surga, ditabung. Itu adalah pengabulan doa. Yang ini adalah kata Nabi SAW. Ibu yang berbahagia, jemaah sekalian, berikutnya adalah kenapa doa kita lama terkabul? Mungkin jadi salah alamat. Ibu kirim sesuatu, salah alamatnya sampai nggak? Tak sampai, salah alamat. Atau mungkin salah tempat, atau mungkin salah cara. Nah, ada kemungkinan ini, salah alamat, salah tempat, salah cara. Bagaimana caranya? Nah, saya baca dalam mukadimah tadi, Bu. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu Allah. Berzikirlah, wazkur. Zikir itu, Bu, artinya ingat, mengucap, berbuat. Zikir fil qalbi, ingat di hati, bilisan, di lisan, zikir menyebut nama Allah, dan juga zikir berupa perbuatan. Termasuk doa, doa itu zikir juga, Bu. Doa itu tanda kita ingat sama Allah. Doa juga zikir. Nah, maka kata Allah, zikirlah, doalah, baca Quran. Nah, baca Quran zikir juga, salat zikir juga. Jadi arti zikir itu banyak. Ingat di hati, ada di lisan, doa, misalkan zikir, juga berupa perbuatan, termasuk membaca Al-Quran dan salat. Itu zikir semuanya. Apa kata Allah? Berdoalah, baca Quran, salatlah, zikirlah, fi nafsika, dalam hatimu, fi nafsika, dalam nafasmu. Nafsi, nafas, jiwa, ya. Tadarru'an wa khifatan, dengan rendah hati dan penuh rasa takut. Ini doanya, caranya pertama adalah fi nafsika. Di ayat lain kata Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhaffif biha wabtaghi baina zalik. Jangan kamu keraskan doamu,
Jangan kamu pelankan, tapi carilah di antara keduanya, antara sir dan jahar, antara keras dan lemah, sedang-sedang saja, suaranya pelan saja, tak terlalu pelan, tak juga keras. Itu kata Allah, rendah hati namanya. Buang kesombongan dulu, Bu. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, wa khifatan, dan penuh rasa takut kepada Allah. Itu syarat dikabulnya doa juga. Cara kita mesti benar, jangan salah, Bu. Kita akan tahu, Bu, wa wasami'ul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar artinya jangankan terucap, Bu, bisikan hati pun Allah dengar. Allah dengar. Makanya tolong lirih, berbisik doa itu, menghibah, memalas, penuh penghayatan. Rabbana ya Allah, Allah ya Allah. Boleh terdengar yang lain, tapi tak terlalu keras, tak berlebihan, tak juga bir doanya. Itu bukan doa, Bu, merenung. Doa adalah gerakan bibir, berbisik, minimalnya kedengar, saja kedengar. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu aja, Bu. Ya. Itu kata Allah, wabtaghi baina dzalik, cari di antara keduanya, antara pelan dan keras, tengah-tengah. Maka ulama mengatakan maknanya berbisik. Kenapa Allah dekat, Bu? Nah, jika misalkan, Bu, kita punya pasangan, ya, ibu punya suami di sebelah suami, suami ibu di sebelah. Ibu pengen minta dibelikan perhiasan, misalnya minta cincin, suami di sebelah, tapi suara ibu keras, bang, minta cincin. Kira-kira apa kata abang? Pelan-pelan lah, aku tak peka, ada marah, Bu. Tapi coba, bang, boleh nggak aku minta? Mungkin, bang. Oh, tenang, diberikan, Bu, insya Allah. Kenapa? Hatinya senang, dibujuk, dirayu, Bu. Begitu doa kita sama Allah, dibujuk di Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Abang ganteng deh, gampang ganteng gitu. Abang baik, abang paling. Dipuji dulu, dipuji dulu. Kita pun sama-sama, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Ya, baru minta, ya, Bu, ya. Jadi kalau minta sesuatu jangan langsung, Bu. Puji dulu abang tuh, Bu, ya. Abang ganteng deh hari ini, abang sabar ya, abang baik, puji, Bu. Hatinya langsung, apapun yang minta ibu pasti diberikan. Hatinya dulu, hati dibeli dengan bujukan kita, rayuan kita, dibeli hatinya, maka insya Allah dikuasai oleh kita semua. Ya. Itu etika, Bu, namanya. Bahkan kata Nabi, kalau bisa sambil menangis doa tuh, Bu. Bu, ibu kalau minta cincin, coba ibu menangislah depan suami. Itu masih, Bu, diberikan, Bu, ngutang dia, Bu. Ya nggak, abang berikan, hilang. Nangis, Bu. Kata Nabi, bahkan kalau tak bisa menangis, pura-pura nangis tak apalah. Pura-pura nangis boleh, Bu. Boleh, kata Nabi. Mungkin kita pernah mengalami, Bu, ada pengemis keliling ke rumah, datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku belum makan, Bu, tolonglah. Nangis dia, Bu. Padahal pura-pura, Bu. Timbullah ibu kita, Bu. Aduh, kasihan ya. Kasih. Padahal rupanya di kampungnya, Bu, rumahnya 1 miliar. Pengemis itu rumahnya 1 miliar. Itu ada di berita, Bu. Kampung pengemis. Di Jakarta ngemis, tapi di kampungnya, Bu, mobilnya Fortuner,
rumahnya 1 miliar, tapi tak apalah, biarlah, ya, biarlah bu, amal dia. Tapi kalau kita bersedekah, sedekah aja, terserah dia, urusan dengan Allah. Jangan curiga bu, jangan-jangan nih bu, jangan bu, tak boleh, tak boleh bersangka bu, biar aja. Sama dengan kita menyalurkan zakat ini sedekah, terserah, yang penting kita serahkan, berikan. Ini juga mesti dipahami. Cara kita berdoa kepada Allah mestilah sesuai dengan yang Allah inginkan, Rendah hati, penuh takut. Apa selanjutnya? Wadunal jahri minal qaul, dan meninggalkan perkataan keras. Tak boleh keras bu, wadunal jahri minal qaul, tak boleh keras-keras, tinggalkan perkataan yang kuat, yang keras. Jadi ada batasannya bu. Makanya Dewi pernah bersabda, nanti di akhir zaman umatku akan ada yang berlebihan dalam perkara bersuci dan perkara berdoa. 2 hal. Kata Nabi, akan berlebihan dalam bersuci, wudu, dan berdoa. Nah ini pelajaran juga bu. Tolong ketika wudu tak boleh berlebihan. Jangan mentang-mentang air banyak, kita misal buat muka 1 ember, buat tangan, tak boleh bu. Makanya kalau bisa keran pun dikecilkan dikit. Ada. Bahkan kan Buya Yahya, Ustaz Adi Hidayat, bahkan Habib Rizik memperagakan, aqua ini cukup buat wudu. Aqua ini cukup buat bersah. Jika tahu caranya. Nah, intinya adalah tak boleh boros air. Sederhana dalam air, hemat. Jangan mentang-mentang airnya banyak, jangan. Dan berdoa berlebihan, berdoa tuh, ya, melampaui batasnya. Tapi ibu jangan salah paham juga. Doa tuh bukan tak boleh keraskan, boleh di agak kedengaran sama jemaah, boleh. Cuma jangan berlebihan, kuat-kuat betul, jangan. Ya, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan kedengaran sama ibu? Kedengaran bu. Kedengaran kan? Iya, kedengaran sama ibu. Asal cukup kedengaran aja dah. Takutnya bertentangan dengan ayat Allah tadi. Wadunal jahri minal qaul, dan meninggalkan perkataannya jahar, keras. Kemudian bil ghuduwi wal asal. Kapan waktu berdoa? Kata pagi petang, kata Allah. Pagi petang. Pagi selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Petang sampai matahari terbenam. Ya. Itulah masa yang baik untuk berdoa. Kata Nabi, 2 masa bahkan 3 masa itu adalah saat di mana setan bergentayangan mencari mangsa. Siapa yang kosong hatinya, masuk dia, masuk setan itu. Kapan? Matahari terbit, matahari di tengah kepala kita, dan saat matahari terbenam. 3 saat. Itu sedang matahari, sedang setan itu sedang mencari mangsa, bergentayangan. Makanya 3 waktu tadi, ketika matahari terbit, matahari di tengah kepala kita, dan mereka sedang terbenam, jangan sampai kosong hati, melamun, merenung. Jangan bu. Menung, jangan bu. 3 waktu tadi. Punya anak, cucu, bayi, tolong tutupi ubun-ubunnya, tangannya, kakinya. 3 saat tadi. Kenapa? Setan mencari mangsanya. Terlebih bayi bu, bayi itu wangi. Wangi buat setan, wangi buat malaikat. Disukai setan, disukai malaikat. Hati-hati. Bayi, tolong, jika waktu tadi matahari terbit, matahari tengah kepala kita, matahari terbenam, tutupilah ubun-ubunnya kepala, pakai peci, topi, tangannya, kakinya.
sarung tangan, sarung kaki, kaos kaki. Tutupilah. Kenapa bahaya, Bu? Dan kata Nabi, ketika materi terbenam, tolong tutup pintu, tutup jendela. Kenapa? Supaya setan tak masuk. Termasuk tutup tempat-tempat bejana makanan, minuman, tutup. Gelas, tutup. Dengan selembar kertas saya boleh, Bu. Saya tahu tak kuat, Bu. Kertas aja tak bisa dibuka sama setan. Tapi tutupi, kata Nabi. Ya. Jadi barangkali ibu-ibu, jadi kita mesti yakin dulu, doa itu pasti dikabul kalau sudah sampai kepada Allah. Tapi kadang-kadang lama sampai. Kenapa? Banyak sebabnya. Dan kedua, mungkin jadi Allah kabulkan, tapi dalam bentuk lain, dan bisa jadi doa kita ditangguhkan sampai di surga Allah diberikannya. Dan kita berdoa sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran tadi, penuh penghayatan, khusyuk, tawadhu, rendah hati, dan penuh ketakutan, meninggalkan perkara berlebihan. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.